Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan di pagi hari ini di hari Jumat, insyaallah kita seperti biasa akan menyimak kajian pagi tentang kitab Al-Adabul Mufrad yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita Ustaz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di hadis ke-246. Di sesi pertama insyaallah Ustaz akan menyampaikan materi, kemudian di sesi kedua kita akan mengajak Anda untuk berinteraktif dengan Ustadz. Silahkan menghubungi kami di 0811 900 7912 atau di pesan singkat WhatsApp di 0811 900 7913. Baik, untuk memberi waktu kepada Ustadz, silahkan untuk menyampaikan materi. Fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita diberikan nikmat yang banyak oleh Rabb kita, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Dalam kondisi seperti ini, maka banyak-banyaklah bersyukur. Dalam kondisi wabah masih merajalela virus COVID-19, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah inilah yang membuat hati kita tenang, tidak khawatir berlebihan, tidak takut berlebihan, sehingga membuat pikiran cemas, hati gelisah. Kembalilah kepada Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati ini akan menjadi tentram dan tenang. Maka ketika kita berada di rumah mengikuti petunjuk dari pemerintah, janganlah diri kita sibuk dengan berita-berita, ikuti perkembangannya, ya. Setiap hari hanya melihat televisi, melihat HP, mengikuti perkembangan. Ini tidak akan membuat perubahan, hilangnya wabah. Tapi hilangnya wabah itu dengan doa, dengan taubat kepada Allah, mendekatkan diri, fokus dengan pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang bahagia. Ini akan membuat kekebalan tubuh kita semakin baik. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita libur satu pekan, hadis berikutnya adalah hadis nomor 246 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, qala al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, babun al-inbisatu ilan nasi. Bab
al-inbisat, ramah kepada manusia. Al-inbisat itu berarti ramah, ya, kita ceria kepada manusia, memberikan kebaikan dan seterusnya. Itu makna inbisat. Haddatsana Muhammad bin Sinanin qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman qala haddatsana Hilal bin Ali an Atha bin Yasar qala laqitu Abdullah bin Amr ibn al-As faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Qala faqala ajal wallah innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkila laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yakfir wala yakbidahu Allah ta'ala hatta yukima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha ayunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa. Dari Atha bin Yasar, dia berkata, aku berjumpa Abdullah bin Amr bin As. Jadi Atha bin Yasar bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Kemudian aku bertanya pada Abdullah bin Amr bin As, kata Atha, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW, keindahan akhlak beliau di dalam Taurat. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ajal, benar. Demi Allah, sungguh Nabi Muhammad SAW telah disifati. Akhlaknya sudah disebutkan di dalam Taurat dengan sifat-sifat yang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bi ba'di sifatihi fil Quran. Dengan sebagian yang sifat-sifat tersebut juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Amr bin As membaca ayat, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sungguhnya kami telah mengutus kamu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan memberikan bergembira, wa nadhira, dan juga memberikan peringatan. Wa hirzanil ummiyin, Nabi Muhammad itu punya sifat menjaga al-ummiyin, orang-orang Arab yang mereka tidak bisa menulis. Engkau adalah hambaku dan utusanku, ya, anta abdi wa rasuli. Samaitukal mutawakkila. Kemudian dalam Taurat disebutkan Nabi Muhammad itu mempunyai nama al-mutawakkil, orang yang bertawakal, bersandar pada Allah. Laisa bifadhin, Nabi Muhammad itu bukan orang yang jelek akhlaknya, wala ghalidh, bukan pula orang yang keras, ya, hatinya keras, sifatnya keras kepala kalau bahasa kita, bukan. Wala sakhabin fil aswaq, Nabi Muhammad itu bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, Nabi bukan tipe orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Allahu Akbar. Walakin ya'fu wa yakfir, akan tetapi beliau adalah orang yang memaafkan dan memberikan ampunan. Allah tidak akan mewafatkannya, mematikannya, sampai Allah telah menegakkan ajaran agamanya, ajaran agama ini. Itu maksudnya millah Ibrahim. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan sampai mereka membukakan dengan la ilaha illallah itu mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang lalai. Sampai Allah membukakan hati manusia yang lalai mau menerima Islam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan pula dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi. Di antaranya adalah kitab Taurat. Karena memang keindahan akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri telah menegaskan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang agung. Keindahan akhlak yang diakui oleh teman maupun lawan. Tidak ada satupun lawan musuh dari Rasulullah SAW kecuali mengakui keindahan akhlak beliau. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal di kampungnya, di tempat dia tinggal sebagai seorang yang al-amin, orang yang terpercaya. Keindahan akhlak beliau akan semakin bertambah lagi ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga dengan akhlak yang mulia ini menarik orang untuk makhluk untuk masuk Islam. Karena akhlak beliau yang beliau contohkan. Ya. Karena akhlak beliau yang terpancar dalam dirinya sehingga menjadi penarik bagi orang-orang Mekah untuk berbondong-bondong masuk Islam. Nah, dalam hadis ini Atha bin Yasar berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini diminta, terangkan pada saya sebagian sifat-sifat Rasulullah SAW yang sudah tersebut di dalam kitab Taurat. Yang itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Di antara sifat beliau, ya ayuhan nabiyyu, wahai seorang nabi. Ini dalam Quran Allah sebutkan. Kami telah mengutus kamu syahidan, sebagai saksi. Maksudnya syahidan sebagai saksi, yaitu saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau adalah saksi bagi Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Beliau juga akan menjadi saksi tentang amalan manusia nanti pada hari kiamat. Ya. Ya, Nabi Muhammad itu sebagai saksi bahwa Allah itu Maha Esa. Karena itulah ketika Nabi mulai berdakwah, ya, beliau mengajak untuk beribadah kepada Allah saja dengan mendekatkan pendekatan berupa siapakah yang menciptakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang memberikan rizki, ya. Karena kalau kita sudah mengakui yang memberi rizki Allah, yang menciptakan langit bumi Allah, maka konsekuensi selanjutnya adalah beribadah kepada Allah saja, tidak kepada patung-patung. Jadi Nabi Muhammad syahidan, sebagai saksi bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang berhak disembah, berhak diibadahi. Dengan ini pula Nabi menyebarkan dakwah. Di awal-awal Islam beliau kirim surat kepada raja-raja, pembesar-pembesar di wilayah Arab, mengajak masuk Islam, memberikan persaksian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, maka Nabi mempunyai sifat syahidan, sebagai saksi. Ya. Kemudian juga Nabi akan memberi saksi tentang amalan manusia pada hari kiamat. Karena itu Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ya. Bagaimana apabila kami telah mendatangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini beliau menangis. Bahwa nanti yang akan didatangkan oleh Allah sebagai saksi adalah Nabi Muhammad SAW tentang amal-amal manusia. Ya. Karena Nabi ketika meninggalkan agama ini beliau juga sudah bersaksi di depan para sahabat ketika pelaksanaan Haji Wada di Padang Arafah. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan agama ini? Bala, engkau sudah menyampaikan wahai Rasul. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa qad dzakarta lana ilmaha. Dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali engkau telah menyebutkan ilmunya bagi kami wahai Rasul. Jadi kalau masalah burung saja yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, Nabi sudah menyebutkan ilmunya, apalagi tentang agama ini. Maka Nabi bersaksi pada saat itu di Padang Arafah di depan para sahabat, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan seluruh agama. Ini sifat Rasul Nabi kita yang mulia SAW, syahidan.
Kemudian beliau juga memiliki sifat yang kedua, mubasyiran, memberi kabar gembira. Maksudnya memberi kabar gembira terhadap umat ini dengan balasan pahala. Orang yang berbuat baik dapat pahala bisa 10 kali lipat. Orang yang beramal soleh, berbuat baik, ujungnya surga, balasan yang besar. Ya, Nabi memiliki tugas mubasyiran, kabar gembira. Barang siapa yang mengikuti Rasul, dakhalal jannah, man ata'ani dakhalal jannah. Itu tugas Nabi. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Memberikan kabar gembira. Ya, bahwa orang yang taat Rasul dapat pahala besar, masuk surga. Umat Islam yang mau beramal soleh, berbekal untuk hari akhirat, dia akan dimudahkan jalannya. Ya, bagaimana dalam surat Al-Lail. Wasaddaqa bil husna, ya, dalam surah Al-Lail ini disebutkan barang siapa yang memberi kemudian dia membenarkan hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan jalannya menuju surga, kemudahan. Tapi Nabi juga punya tugas wa nadhira, beliau memberi peringatan. Maksudnya memberi peringatan kepada orang kafir yang tidak mau masuk Islam dengan neraka balasannya, dengan siksa, dengan dosa. Begitupun kepada umatnya kaum muslimin yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, wa man asani faqad aba, kata Rasul. Barang siapa yang memaksiatiku, ya, melawan aku, maka sungguh dia orang yang tidak mau masuk surga. Nabi memberikan peringatan, dosa-dosa disebutkan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasul. Maukah kalian aku kabarkan dengan dosa-dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Nabi sebutkan satu-satu dosa-dosa. Di antara dosa paling besar adalah berbuat syirik, durhaka pada orang tua. Nabi tugasnya memberikan peringatan. Jadi dalam dakwah itu ada kabar gembira, berita yang menyenangkan, dan ada peringatan. Harus umat itu diingatkan dengan masalah-masalah dosa. Jadi salah besar kalau ada seorang dai, dakwahnya hanya memberikan kabar gembira saja. Ya, yang menenteramkan hati, yang membuat orang senang, ibadah, membuat orang bahagia, tazkiyatun nufus. Tapi nggak pernah menyinggung perkara-perkara yang Rasulullah sudah menyinggung. Rasulullah saja mengatakan di hadapan para sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan dosa-dosa paling besar? Ini maksudnya nadhira, sebagai peringatan. Nabi jelaskan syirik, Nabi jelaskan durhaka pada orang tua, Nabi jelaskan makan harta anak yatim, Nabi jelaskan riba, sihir, jelaskan itu. Ya. Jadi dakwah itu basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira juga memberikan peringatan. Janganlah seorang dai takut mengingatkan kesyirikan karena takut ditinggal oleh pengikutnya. Ya, dia tidak berani menjelaskan syirik, tidak berani menjelaskan sihir, riba. Kenapa? Nanti pengikut saya lari. Bukan. Karena tugas Nabi Muhammad basyiran wa nadhira. Dan kita sebagai pengemban dakwah harus mengikuti cara dakwahnya Rasul dengan memberikan kabar gembira kepada umat, juga memberikan peringatan. Karena tidak ada peringatan, maka manusia tidak akan ingat. Kapan manusia akan ingat? Manusia pasti akan lalai. Dengan diingatkan ini dosa, ini neraka, ini jalan menuju kemaksiatan, maka manusia akan sadar. Ya, ini sifat Rasul SAW yang beliau adalah saksi, kemudian memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Kemudian hirzan lil ummah, beliau menjaga umat ini, yaitu bangsa Arab. Bagaimana Rasulullah SAW ketika memulai dakwah, ya, menjaga para sahabatnya terhadap musuh-musuh yang membenci dakwah beliau. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengumumkan genderang dakwah tauhid la ilaha illallah,
bangsa-bangsa Arab mengatakan, sungguh wahai Muhammad, engkau telah menabuh gendang peperangan dengan bangsa Arab. Jadi dakwahnya Nabi, la ilaha illallah, kata para pembesar Arab, kamu itu dengan dakwahmu tauhid sudah menabuh genderang perang dengan bangsa Arab. Karena bangsa Arab saat itu menyembah kepada selain Allah. Ya. Maka Nabi menjaga hirzan, menjaga kesucian bangsa Arab yang awalnya memang tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Bangsa Arab pada umumnya adalah mengikuti millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kemudian datanglah seorang yang membawa patung pertama kali di Jazirah Arab, ya. Yang mereka dengan ini jadilah menyembah kepada selain Allah. Dan Nabi Muhammad ingin mensucikan lagi, ingin menjaga umat ini tetap dalam kesuciannya, yaitu tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi memiliki sifat hirzan lil ummiyin. Beliau menjaga membentengi umat dari kesesatan dengan tidak menyembah kepada selain Allah. Al-mutawakkil, beliau memiliki sifat orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Al-mu'tamid ila Allah, apa artinya? Tawakal. Allahu Akbar. Bagaimana kuatnya tawakal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika nyawa menjadi ancaman, beliau dengan tenang siang-siang mendatangi Abu Bakar sambil menutup kepalanya, menutup wajahnya, kemudian berkata kepada Abu Bakar, orang-orang yang berada di rumahmu keluarkan dulu, aku akan mengabarkan sebuah berita. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar? Malam nanti kita akan hijrah, pergi ke Madinah. Allahu Akbar. Jangan kabarkan siapapun. Kemudian Nabi mempersiapkan, dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Tugas kamu adalah tidur di tempat tidurku. Allahu Akbar. Beliau serahkan urusannya kepada Allah. Ketika malam itu tiba, rumah beliau sudah dikepung oleh beberapa pasukan orang-orang Quraisy yang ingin membunuh beliau. Beliau tenang, menyerahkan urusan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menempuh usaha. Dipanggil Ali bin Abi Thalib, ini kan usaha untuk menipu ya agar Ali tidur di tempat tidurnya. Allah menolong Rasul kita yang mulia, beliau keluar malam hari dalam keadaan tenang. Tidak ada seorang pun yang melihat sampai bersembunyi di gua Thur ya selama 3 hari 3 malam. Saat bersembunyi beliau pun tenang. Ketika datang pasukan yang mengejar, ya sudah berada di atas bukit Thur ini, kata Rasul, kalau mereka melihat posisi kakinya saja mereka akan melihat kita. Abu Bakar ketakutan. Ya kata Rasulullah SAW, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu bersama kita. Allahu Akbar. Tawakalnya kepada Allah. Maka kaum muslimin, kalau Nabi kita memiliki sifat tawakal yang kuat, kita pun harus demikian. Tawakal kita harus kepada Allah. Ya. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang yang beriman itu bertawakal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Apa kata Allah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul la yusibana, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah telah tentukan kepada kita. Ini tawakal yang tinggi. Wa 'alallah, kemudian kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Tentunya tawakal yang benar, bukan pasrah. Ya, tawakal itu kadang-kadang manusia mengartikannya dengan pasrah. Ini salah. Tawakal itu adalah berserah diri, bergantung kepada Allah, kita percaya, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menempuh sebab-sebabnya. Ya. Maka dalam kondisi kita pandemi seperti saat ini, tawakal kita harus kuat kepada Allah. Jangan sampai kita tawakal kepada sebab-sebab yang ada, tapi meninggalkan tawakal kepada Allah. Ini orang yang merugi. Ya.
Kita percaya 100% masker bisa menolak wabah. Ini kekurangan tauhid. Tetap masker itu sarana, sebab yang bisa kita tempuh, tapi tawakal kita kepada Allah. Qul la yusibana, tidak akan ada yang bisa sesuatu buruk pun menimpa kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Ini tawakal namanya. Bukan berlebihan dan mengatakan satu-satunya cara untuk menghilangkan wabah pakai masker, vaksin. Bukan. Ini sebab saja, sarana. Nggak boleh kita meyakini itu yang bisa menghilangkan wabah. Karena yang bisa menentukan mengangkat penyakit ini adalah Allah. Ya, idza maridtu fahuwa yasfin. Dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Bukan sarana obat dan lain sebagainya. Ini tawakal kita harus ditata. Karena Nabi kita memiliki sifat tawakal yang tinggi. Beliau menempuh perjalanan bersembunyi di gua Sur. Ini sebagai sarana. Tapi beliau tidak meyakini gua inilah yang semata-mata melindungi saya dari kejaran musuh. Tidak. Makanya beliau katakan jangan takut. Allah bersama kita. Bukan gua bersama kita. Ya, gua ini yang bersama kita sehingga kita nggak akan terkejar oleh musuh. Tidak. Tapi Nabi mengatakan Allahumma ana. Allah itu bersama kita. Ini tawakal. Sifat Nabi yang lain, laisa bifadhin. Beliau bukan orang yang jelek akhlaknya. Allahu Akbar, kadang-kadang kita dapati seorang teman kita kah, tetangga kita kah, akhlaknya itu jelek. Akhlaknya buruk. Ya, sukanya apa? Marah kepada orang, sukanya pendengki, dendam dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Wala ghalidhin, tidak pula keras kepala. Ya. Kadang-kadang ada kan tipe-tipe manusia yang keras kepala, dinasihati mentok, tidak mau menerima nasihat orang. Ya. Disuruh untuk berobat, keras kepala, tidak mau berobat. Nah, ini ghalid. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad terbuka. Ya. Wala sakhabin fil aswaq. Alhamdulillah. Beliau bukan orang yang suka teriak di pasar-pasar. Begitu ya. Tidak. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keindahan, kemuliaan akhlak Nabi harus menjadi contoh teladan bagi kita semua. Ya. Kemudian apalagi? Beliau itu bukan orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah. Ketika penaklukan kota Mekkah, beliau masih ingat orang-orang yang menyakitinya. Beliau tahu siapa yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau paham siapa yang ngasih kotoran ketika beliau sholat. Beliau paham siapa yang menebar paku ketika kalau beliau jalan. Saat penaklukan kota Mekkah, Nabi punya kesempatan itu untuk membalas kejelekan-kejelekan yang pernah beliau terima saat masih tinggal di Mekkah. Namun ketika kota Mekkah ditaklukkan kembali, Nabi melupakan itu semua. Beliau bukan tipe orang membalas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan beliau mengampuni, walakin ya'fu wa yaghfir. Beliau mengampuni, memaafkan. Ketika sampai Mekah beliau katakan, siapa yang berlindung di Ka'bah dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana Rasul memaafkan. Sehingga membuat pada saat itu masuk Islamlah manusia berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, penaklukan kota Mekkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Karena sifat maafnya Rasul, mengampuninya Rasul. Ya.
Saat kekuatan beliau punya, orang Mekah tidak punya kekuatan, beliau berhasil masuk Mekah menaklukkan. Ini kesempatan sebenarnya. Mana dulu yang suka berani sama saya? Tinggal dihukum. Bisa, tapi Nabi tidak. Walakin ya'fu wa yakfir. Beliau memaafkan dan mengampuni. Dan sifat ini pun terus berlanjut. Beliau tinggal di Madinah ketika Allah menyerukan jihad, menyerukan jihad. Kemudian ada sahabat orang-orang munafikin yang biasa beralasan tidak mau ikut perang. Nabi maafkan. Wahai Rasulullah, saya begini-begini. Ya. Wahai Rasulullah, saya begini-begini. Ya. Itulah betapa indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah tidak akan mewafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menegakkan agama ini. Ini benar. Rasul tidak meninggalkan kita kecuali Islam sudah tegak. Mekah kembali suci dengan dihancurkannya patung-patung ketika penaklukan kota Mekah. Waja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran, al-haq, dan telah musnah kebatilan. Ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, kembalilah tauhid di negeri kota Mekah. Tegaklah tauhid di Madinah. Bahkan dakwahnya Rasul sudah terdengar. Ketika beliau menaklukkan kota-kota kecil di sekitarnya, melalui para sahabat, diutuslah sahabat ke Yaman, kota ini, kota itu. Tegak, Allah tidak akan mewafatkan Rasul sampai Allah menegakkan agama ini, yaitu mereka bi an yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini mereka telah membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli, dan membuka hati yang lalai. Allahu Akbar. Dakwah tauhid membuka mata yang selama ini buta. Mereka tahunya beribadah itu mengikuti nenek moyang, menyembah patung. Maka Rasul menggebrak dengan dakwahnya. Tidak ada lagi penyembahan kepada selain Allah. Membuka mata. Ternyata kita harus beribadah kepada Allah saja. Membuka telinga yang tuli. Dulu dengarnya dari orang tua, pokoknya kalau minta apapun yang beleh. Untuk patung-patung. Mau apa? Yang beleh. Menerima ada ajaran itu dari nenek moyang. Mendengarnya begitu. Membuka kolban, hati yang lalai. Apa di sini bahasanya? Kuluban gulfa, hati yang lalai. Dengan dakwah Islam, tauhid, hati kita yang lalai. Orang-orang Mekah yang kerjaannya hanya mabok, main wanita, mendengarkan bidu wanita, nyanyian. Hati yang lalai, jadi giat beribadah kepada Allah. Maka benarlah janji Allah SWT bahwa Allah tidak akan mewafatkan Rasul sampai tegaknya agama Islam ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama penjelasan tentang kekhususan sifat yang terpuji, akhlak yang mulia dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau betapa indahnya akhlaknya, sifatnya yang terpuji, dan ini yang disebutkan hanya sebagian. Ada satu kitab khusus yang mengupas bagaimana keindahan akhlak Nabi SAW, yaitu yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi, yang sudah diberikan komentar oleh Syekh Albani. Syama'il Al-Muhammadiyah, kapan-kapan kita baca ini, yaitu kepribadian Rasul SAW, dari mulai fisik, rambutnya bagaimana, matanya gimana, badannya bagaimana, sampai keindahan akhlak beliau yang bersifat batin. Zahir dan batin dikupas dalam kitab ini. Ini bagus kitabnya. Dan sudah dijelaskan pula kitab ini oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, pelajaran berikutnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi SAW yang mulia sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, yaitu diantara kitab Taurat. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar Nabi utusan Allah, karena beritanya sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Quran.
Ya, Al-Quran itu kan turun ketika Nabi diutus. Tapi beritanya tentang kemuliaan, keindahan, akhlak beliau sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Ya, karena agama para nabi, para rasul itu sama. Al-anbiya'u, Rasulullah mengatakan al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agamanya itu satu, mentauhidkan Allah. Maka ketika diutus Rasul, berita beliau sudah ada dalam kitab sebelumnya, Taurat, yang menunjukkan pada kita bahwa benar-benar Rasul adalah nabi yang hak, utusan Allah yang benar, bukan seorang pendusta, bukan seorang tukang sihir, bukan pula agamanya itu warisan dari bapak ibunya atau neneknya, tidak. Tapi benar-benar beliau utusan Allah. Karena sifat mulia beliau sudah diterangkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran. Allahu Ta'ala a'lam. Inilah kaum muslimin dengan Allah, kajian kita di pagi hari ini. Satu hadis karena memang panjang hadisnya, jadi penjelasannya juga cukup panjang. Berikutnya kami beri kesempatan bagi yang ingin bertanya. Falyatafaddal. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadi pemahaman ilmu yang baik untuk kita semuanya dan menjadikan kita mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Baik, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Silahkan kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz. Anda bisa menghubungi 0811-900-7912 untuk layanan telepon, atau bisa di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Silakan kami sekali lagi menunggu Anda untuk menghubungi kami untuk berinteraktif langsung dengan Ustadz di 0811-900-7912 atau di 0811-900-7913 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp. Kita lanjut saja Ustadz, sebelum kita sambil menunggu telepon dari pemirsa, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, Afwan di luar tema. Pertanyaan, apakah penerimaan setoran peserta kurban di dalam masjid apakah diperbolehkan Ustaz? Syukuran dari Akhi di Pekanbaru. Baik, datang pertanyaan dari saudara kami di Pekanbaru. Apakah menerima setoran orang yang ingin berkurban ya di masjid itu dibolehkan ataukah dilarang? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana telah kita maklumi bahwa jual beli itu termasuk perkara yang dilarang dalam Islam bila dilakukan di dalam masjid. Nah, pertanyaannya, bila kita menyetor iuran kurban kepada panitia masjid, ya, apakah ini termasuk bentuk transaksi jual beli ataukah tidak? Ya, untuk transaksi jual beli ataukah tidak? Kalau di situ, misalkan dia setor, masjid itu jualan ya, kambing senilai 3 juta kambing. Kemudian saya kurbannya kambing, ini uangnya saya beli kambing tersebut, maka ini termasuk yang dilarang untuk dilakukan di dalam masjid karena termasuk jual beli. Ya. Tapi apabila setoran itu hanya bentuknya setoran, bukan transaksi, patungan sapi misalkan, sapinya belum ada dan masjid pun tidak menjual, dia hanya mencarikan, nanti dia transaksinya dengan pedagang, maka hal ini dibolehkan. Ya, dia hanya sebagai wakil masjid ini atau panitia ini sebagai wakil dari pembeli, dan di situ bukan transaksi, hanya sekedar menyetorkan uang, kemudian dia cari sapi, dia cari kambing di luar, transaksinya dengan pedagang kambing dan sapi di luar, maka boleh. Ya, lain halnya kalau panitia itu sudah menyediakan hewan kurban. Ya, sebagian masjid ada panitia yang merangkap sebagai penyedia hewan kurban. Dia bukan wakil saja untuk menyembelihkan, tapi sudah menyediakan hewan kurban dengan tarif sekian, maka seolah-olah yang berkurban itu bertransaksi dengan penjual. Ini nggak boleh di masjid, harus di luar masjid. Ya, nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita tidak memaafkan orang yang tidak membayar hutangnya, tetapi dia tiap tahun berkurban Ustaz?
bolehkah kita tidak memaafkan orang yang berhutang kepada kita? Tapi si yang berhutang ini berkurban tiap tahun. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika para ulama ditanya mana yang lebih utama antara membayar hutang dengan berkurban, maka diantaranya Syekhul Islam menjawab, kalau kita punya hutang kemudian ingin berkurban, itu baik, bagus, tapi dengan syarat dia bisa membayar hutangnya setelah berkurban. Jadi dia punya ancang-ancang atau sandaran uang yang bisa dia bayar untuk bayar hutang. Misalnya, ini bulan Zulhijjah jatuh pada bulan Juli. Kemudian orang yang akan berkurban ini punya hutang juga, dan dia punya cadangan uang yang bisa dipegang. Karena dia mendengar dari kantor nanti bulan Agustus cair bonus gaji ke-13 yang nilainya bisa mencukupi bayar hutang. Maka tidak ada masalah, bulan Juli ini dia berkurban dulu, tapi begitu Agustus dia hutangnya itu harus dia lunasi dengan cadangan yang sudah dia pegang. Itu berupa bonus dari perusahaan. Jangan sampai kita bulan Juli kurban, kemudian hutang kita tidak ada bayangan mau bayarnya pakai apa. Itu jangan. Kalau Anda punya hutang, tidak punya bayangan bayar hutang itu pakai apa, maka uang untuk kurban ini lebih utama dibayarkan hutang terlebih dahulu. Dibayarkan hutang terlebih dahulu. Kecuali kita punya bayangan bayar hutang nanti pakai uang yang ini, itu bisa. Ya. Bolehkah kita tidak memaafkan karena melihat orang yang hutang sama kita ini tiap tahun kurban tapi hutang nggak dibayar-bayar? Ya. Kalau masalah maaf, maka Anda harus bersikap mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maafkan dia dengan tetap tagih hutangnya. Atau kontak panitianya, kalau dia kurban uangnya kasih saya. Ya, langsung diambil. Itu boleh. Karena ada dalam hukum fikih yang disebut muflis. Muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Kalau orang bangkrut, maka hakim boleh menyita kekayaan uang yang dia punya. Dia bangkrut nih, tidak bisa melunasi hutang. Tapi dia masih punya rumah, dia masih punya kendaraan, dia punya sofa, itu boleh disita senilai hutangnya, diambil. Ya, nanti dia disuruh nempati kontrakan kah yang lebih kecil, bukan rumah, itu boleh seperti itu. Nah, kalau ada orang punya utang, tapi dia tidak bayar-bayar, kita menghubungi orang yang berhak dalam masalah ini, misalkan, boleh diambil asetnya, misalkan panitia kurbannya dikontak. Ini kalau dia yang kurban, uangnya buat saya. Ya. Nanti setelah itu urusan saya dengan dia. Itu boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi orang yang berhutang harus membayar hutangnya. Jangan sampai dia menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang digantung nyawanya di langit karena masalah urusan hutang. Nah, Jazakallahu Ustaz, barakallahu fik atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibnu Kemal di Bekasi, mohon dijelaskan Ustaz, apakah takut terkena wabah dapat menjatuhkan diri kita kepada syirik kepada Allah? Demikian Ustaz. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, takut dengan wabah disebut takut tobi'i, takut yang wajar. Tobi'i itu apa? Takut yang wajar, yang memang manusiawi. Sebagaimana kita takut dengan api. Kalau kebakaran di dalam rumah, kira-kira kita lari keluar rumah atau tetap di dalam rumah biar kebakar? Orang yang naluri manusianya masih bagus, masih normal, ngelihat api rumah kebakar, tentu lari. Takut ketika terjadi gempa bumi. Rumah kita sudah goyang nih. Kita keluar menyelamatkan ke tanah lapang, menyelamatkan diri, atau tetap di dalam rumah biar ketimpa bangunan rumah. Orang yang naluri manusianya masih bagus, ya, maka dia akan lari menyelamatkan diri. Takut tenggelam, wajar tidak? Wajar, karena manusiawi. Kita takut tenggelam. Takut apa lagi? Takut sama binatang buas. Boleh tidak? Boleh. Anda ke taman safari, begitu masuk bagian singa, macan, dilepas. Takut? Takut, wajar, manusiawi. Karena itulah Rasulullah mengatakan firwa minal majzum kafirorika minal asad. Larilah kamu
dari wabah penyakit kolera sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi kita takut dengan wabah itu bukan syirik. Ini namanya takut yang normal, wajar, manusiawi. Hanya saja ketakutan kita dengan wabah tidak berlebihan. Mentang-mentang takut sama singa, sama anjing, kemudian kita nggak sholat di rumah. Takut terus. Enggak. Tetap beribadah kepada Allah. Tetap ingat Allah. Begitu. Jadi bukan termasuk syirik ketika kita takut kepada wabah, karena memang ini takut yang manusiawi. Nabi Musa ketakutan ketika Fir'aun mengejar. Nabi Musa dikabarkan, siap-siap, Fir'aun sama bala tentaranya sudah mengintai kamu. Dia sudah mengejar kamu. Akhirnya Musa lari dalam ketakutan. Ya, dia lari dalam keadaan takut. Wajar nggak? Takut dikejar sama musuh pakai pedang. Wajar, manusiawi. Tidak tercela takut semacam ini. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasannya. Sudah ada penelpon masuk? Belum ya? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apakah ciri-ciri rambut Rasulullah SAW? Dan bolehkah lelaki berambut panjang seperti wanita? Baik, bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW rambutnya? Secara umum rambut beliau itu panjangnya sepundak, ya. Beliau tidak keriting dan tidak pula lurus, ya, pertengahan. Kemudian boleh tidak laki-laki rambutnya panjang menyerupai wanita. Manusia dalam berperilaku tidak boleh meniru gaya-gaya wanita. Maka apa saja yang dipakai seorang laki-laki yang di sana terdapat meniru gaya perempuan, baik modelnya, baik bentuknya, baik pakaiannya, maka termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Karena kita tidak boleh meniru model, bentuk, gaya wanita. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birijal. Allah melaknat al-mutasyabbihin, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Maka kalau bentuk rambut kita panjang, dari belakang dilihat ini nggak ketahuan, ini orang laki-laki apa perempuan. Jadi kalau rambut kita panjang, dilihat dari belakang, yang ngelihat ini nggak paham. Ini yang di depan saya laki-laki apa perempuan. Maka tidak boleh kita memiliki rambut panjang seperti itu. Tidak boleh kita memiliki rambut panjang seperti itu, karena menyerupai kaum wanita. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Assalamualaikum, dari Fathi di Cibarusa. Apakah kurbannya sempurna apabila kita menitipkan kurban ke panitia dengan niat biar kita terima beres, tidak harus membantu prosesnya? Baik, apakah kurban kita sempurna ketika kurban kita titipkan ke panitia dengan alasan tidak repot dan lain sebagainya? Ketahuilah kaum muslimin, kalau dikatakan sempurna, ya minimal kita mendapatkan sahnya. Ketika kurban itu dititipkan, diwakilkan ke orang, maka kurban kita sah, boleh. Ya, apakah sempurna itu pahala nanti yang menentukan pertama jenis hewan kurban. Kalau dikatakan sempurna itu kan berarti semuanya bagus. Ini akan ditentukan berbagai faktor, bukan hanya satu faktor. Kalau cuma tinjauannya mewakilkan ke orang sudah bisa dinilai kurbannya sempurna, tidak bisa mewakili. Taruhlah Anda kurban, tidak mewakilkan, diurus sendiri, dipotong sendiri, tapi ternyata hewan kurbannya kambing di bawah 1 tahun. Gimana? Sempurna tidak? Ya, tidak bisa. Karena nilai sempurna itu harus dinilai dari berbagai sisi. 1, keikhlasan niat. Bukan sekedar mewakilkan atau tidak mewakilkan. Kita tidak mewakilkan hewan kurban biar dipotong di rumah, tapi niatnya, oh, nih lihat saya potong kurban. Mana lingkungan 1 RT, 50 kakak nggak ada yang kurban. Nah, sempurna nggak?
Kita tidak mewakilkan ke masjid, tapi punya niat lain dari kurban kita. Sempurna tidak kurban kita? Tidak. Jadi berbicara kesempurnaan dalam kurban harus dilihat dari berbagai sisi. Faktor niatnya. 2, hewan kurban yang kita kurbankan sesuai tidak? Ada cacatnya tidak? Ya. Kemudian apa lagi? Dalam hal penyembelihannya. Jadi tidak bisa kita berbicara kesempurnaan kurban, sempurna tidak kurban saya kalau saya serahkan kepada panitia tinggal beres. Tidak bisa seperti itu. Itu cuma satu faktor, satu sisi saja. Ya. Dan satu sisi ini mewakilkan kurban, satu hal yang boleh. Tidak bisa menjadi patokan untuk menilai sempurna atau tidak kurban seorang. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih onta 100, beliau sudah menyembelih 63. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. 100 kurang 63. Sisa berapa? 37. Ali yang nyembelihin. Apakah kita katakan 37 ontanya Nabi kurbannya tidak sempurna? Tidak bisa. Ya, jadi berbicara kesempurnaan kurban bukan dengan satu sisi yang kita lihat, tapi berbagai sisinya. Nah, Allah. Baik, jazakallah Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari pemirsa di Lampung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya mau pulang kampung halaman, tetapi suami tidak bisa menemani, dan saya hanya ditemani dengan anak yang berumur 7 tahun dan 2 tahun. Suami mengizinkan, apakah boleh saya pulang kampung bersama anak-anak, Ustaz? Baik, Anda seorang wanita berarti, punya anak 7 tahun, 2 tahun, taruhlah dua-duanya laki-laki. Ingin pulang kampung dan termasuk pulang kampung itu masuk safar. Maka dengarkanlah sabda Nabi SAW, La yahillu limra'atin an tusafira bi ghairi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar tanpa mahram. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, La tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Jangan seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Anak yang 7 tahun, 2 tahun taruhlah laki-laki, bukan mahram. Karena syaratnya mahram laki-laki yang sudah balik. Kita yakin 7 tahun itu belum balik. Laki-laki yang sudah akil balik. Maka walaupun suami mengizinkan Anda safar sendirian, ya walaupun dengan 2 anak itu dianggap safar sendirian tanpa mahram, maka izinnya suami dalam kemaksiatan tidak dianggap. Tidak dianggap sebagai halalnya perjalanan safar kita. Sebagaimana kalau suami nyuruh istrinya nyambung rambut. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini suaminya yang nyuruh nyambung rambut. Kata Rasulullah, jangan engkau ikuti. Ya, jadi perintah suami kalau maksiat, dosa, tidak dianggap sebagai hukum izin yang membolehkan perbuatan tersebut. Ya, begitupun dengan keadaan ibu mau pulang kampung tapi hanya dengan anak, suami mengizinkan, itu berarti safar tanpa mahram, Anda telah melakukan dosa. Nah, Allah a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, bersama Sabipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah hampir 1 jam 60 menit atau 60 menit kita sama-sama menyimak materi yang disampaikan Ustaz. Kemudian kita juga sama-sama menyimak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tak lupa kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah segera mencabut wabah dari bumi Indonesia dan bumi muslim lainnya, dan semoga yang saat ini sakit segera Allah sembuhkan dan kita juga dapat terhindar dari wabah ini. Tak lupa kami dari kru dan pemirsa kru dari Hasan TV mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.